KPK menetapkan 5 tersangka terkait OTT pejabat pajak di Jakarta Utara. Dalam kasus ini, KPK mengungkap adanya modus all-in dalam mengakali kewajiban membayar pajak. Salah satu tersangkanya adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara. Bagaimana modus pegawai pajak memanfaatkan celah untuk melakukan korupsi? Kami bahas bersama mantan Komisioner KPK Saud Situmorang. Pak Saud, selamat petang. Pak Saud, suaranya masih di-mute sepertinya. Pak Saud sudah. Oke. Pak Saud, ini kalau modus all-in kemudian mangkas bayar kewajiban pajak, ini sebenarnya modus yang dalam tanda kutip biasakah dilakukan di lingkaran pejabat pajak? Kalau yang saya amati mulai dari tahun 2015 ya, berarti ini tahun 2025 tuh nggak ada yang berubah itu, Mbak. Jadi modus-modus OTT itu berulang itu dimulai dari disasternya itu, celakanya itu kan dimulai dari tekanan kepada petugas pajak ini dengan sistem kejar ya, sistem target. Sistem target itu sampai hari ini masih dilakukan gitu. Jadi tahun 2015-2016 itu dimulai dengan target, kemudian kita tahu juga ketika itu tax ratio sampai hari ini sebenarnya dari sisi perpajakan kita ini kayak nggak punya tuan gitu ya. Karena tax ratio-nya itu cuma di situ aja tuh 10 koma gitu terus aja, nggak bisa naik-naik gitu. Sementara kita tahu Vietnam udah sampai 13 tax ratio-nya. Jadi kalau umpamanya tahun 2016 ada tekanan sistem target, kemudian 2017 muncul audit yang kecenderungannya suap, 2018 kemudian model sengketa damai begitu ya, 3 pihak sama dengan model ini kan 3 pihak tuh. Ya, petugasnya 3 orang, kemudian ada konsultan, terus ada WP-nya. Kemudian 2019 dicoba reformasi, tapi itu semua gagal. Kemudian ada Kortek juga nggak bisa apa-apa gitu ya. Karena digital itu tanpa insentif baru ya gitu 2020-2022. Kemudian tax ratio agak naik sedikit sebenarnya di 2024 itu, tapi itu ya masih di angka 10 itu. Jadi yang saya bilang tadi itu, ini menggambarkan banyak hal sebenarnya. Apakah kemudian karena sistem target ini menjadi perdebatan? Yes, itu perdebatan panjang. Jadi itu petugas itu dipaksa, dia embat-embat aja di mana-mana. Kemudian bagaimana kewajiban wajib pajak ini terjadi tawar-menawar atau katakanlah transaksi yang menimbulkan karena memang selama ini sistem target itu dipertahankan. Jadi audit itu dijadikan alat kejar angka, jadi audit kurang naikin gitu. Padahal pada bagian lain itu kan banyak sengketa tuh, sengketa itu lambat. Nah sengketa ini kan bisa jadi pintu masuk korupsinya, gitu Mbak. Oke, tapi Pak Saud, dia apapun dalihnya dari pelaku dugaan korupsi itu, tapi kalau ini sudah terjadi sejak 2015, biasanya fee yang mereka pasang untuk memangkas kewajiban pajak ini berapa Pak Saud? Nah itu tergantung itu komitmennya mereka, kan itu kan mereka yang berunding. Angka-angkanya saya nggak bisa memastikan beberapa angka, umpamanya motongnya sampai berapa, di markdown berapa, itu bervariasi tergantung besar dari pada si fiskus atau wajib pajak harus memberikan. Tetapi yang kalau kita melihat dari sisi angka, sebaiknya tidak melihat dari angkanya. Besar kecil itu adalah korupsi, besar kecil itu adalah ketidakadilan. Jangan lupa wajib pajak ini kan dengan sistem target itu, mereka yang perusahaan yang mau tutup pun dikejar targetnya. Itu banyak yang stres tuh. Ada yang gila tuh malah itu wajib pajak itu. Karena di pajak usahanya mau tutup, tapi karena sistem target mereka dikejar. Ini memang yang saya pikir Purbaya harus mengevaluasi ini lebih detail. Karena Korteknya sendiri yang kita anggap bisa menyelesaikan ini ternyata nggak mampu juga. Itu ibaratnya hanya memindahkan kamera dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Berarti teknologinya seperti itu, terus kemudian di situ tawar-menawar semakin meningkat gitu Mbak. Nah Pak Saud, kalau misalnya sistem itu yang menjadi celah, kemudian dalam kasus ini Kepala KPP Madyanya juga bahkan sudah jadi tersangka. Berarti ini bisa dibilang sesuatu yang terstrukturkah, yang harus bertanggung jawab, harus sampai di tingkat atasnya lagi juga kah Pak Saud?
Oh ya, itu kan nanti kan mulai dari orang lapangan mengaudit, terus kan itu kan sistemik ya, makanya disebutnya sistemik kalau pajak ini. Enggak orang lapangan, terus kemudian tingkat menengahnya, terus kemudian ke paling atasnya, dan enggak heran juga kalau sampai yang paling tingkat lebih tingginya makin besar ya, makin besar masih bisa juga ke level menteri dan seterusnya. Nah oleh sebab itu kalau kita mau mengatakan bahwa kok bisa sih tax ratio kita ini 10% ya kan memalukan. Vietnam itu negara biasa-biasa aja bisa 13%. Itu sebenarnya banyak variabel kompleks yang nggak bisa kita bicarakan secara ringkas. Tetapi Kementerian Keuangan saya pikir mereka lebih paham. Tapi mereka nggak bisa keluar dari jebakan sistem target itu. Target dikasih target, kemudian mereka nekan WP-nya stres. Kemudian di situ terjadi bargaining. Itu yang agak mungkin akan membuat sistem pajak ini nggak akan pernah bergerak dari tax ratio 10%. Gitu Mbak. Oke Pak Saud, kalau misalnya dalam kasus ini juga, ketika Kepala KPP Madianya juga ditangkap, apakah dia bisa dibilang perannya ya hanya termasuk kreatornya yang punya inisiatifnya, atau ya jangan-jangan dia hanya menjalankan modus yang sudah lama berlangsung di situ? Ya, ini kan sebenarnya hanya gunung es ya. Di tempat lain nggak bisa kita katakan bersih dari persoalan ini. Ini kan KPK bekerja karena ada laporan kan. Kalau nggak lapor atau laporan tidak lengkap dan seterusnya. Dan seperti saya katakan tadi, mulai dari eselon 3, eselon 4, eselon 3, eselon 2, eselon 1, itu kan semua pekerjaan dikontrol oleh mereka. Mereka tentu sangat ketat mengawasi anak buahnya. Mereka tahu anak buahnya, sehingga kalau kita katakan gimana dari eselon 2, eselon 4, eselon 3, terus kemudian masuk ke eselon 1 terkait satu sama lain, ini menunjukkan mereka tahu apa yang dikerjakan oleh anak buahnya, kemudian anak buah juga memahami bahwa persoalan ini dipahami oleh atasannya, sehingga mereka berkolaborasi dari tingkat pimpinan yang terbawa di lapangan sampai kemudian di tingkat atas. Dan kalau angkanya cukup besar tentu nanti itu ada levelnya juga, apakah sampai level eselon 1, eselon 2, atau kemudian di eselon 3 saja. Jadi yang Mbak tanyakan tadi ya tidak bisa bekerja sendirian, karena memang ini kan WP ini kan dipantau sebenarnya. Mereka sudah punya paham di sebelah sana siapa, berapa yang harus dia terima, dan sebelah sana siapa, dan mereka sudah paham benar itu tentang, sehingga kemudian kita bisa memastikan ini tidak hanya dikerjakan oleh di level bawah saja gitu Mbak. Nah, Pak Saud, yang juga menarik dalam konferensi pers dibilangin kalau ini adalah masa transisi dari KUHP lama dan juga KUHP yang lama ke yang baru. Apakah transisi ini akan jadi ganjalan ketika di proses penyidikan? Oh enggak, itu hanya ini aja kok ya, formil materialnya enggak jauh, itu hanya kemudian bagaimana isu HAM menjadi lebih baik dan seterusnya. Itu kan sebenarnya juga udah kita lakukan dulu. Kita nggak pernah nunjukin orang di depan publik, ya kan. Ntar aja di pengadilan juga publik tahu. Itu kan kemudian karena stylenya ini KPK jilid berapa nih? Jilid berapa tuh? 5 dan seterusnya, itu mereka mengubah gaya, harus dipamerin segala macam untuk apa juga. Ya kan, oke lah itu transparan Anda di pengadilan aja, menang aja perkara di pengadilan, kembangkan persoalan di pengadilan. Jadi sebenarnya kalaupun kemudian ini tidak dipamerkan atau kemudian tidak ditunjukkan, bukan berarti kemudian check and balance-nya terhadap KPK ini tidak jalan, enggak juga. Jadi kita tetap bisa mengawasi bahwa mereka begitu expose, kemudian kita mengikuti. Kemudian para TSK ini juga ada lawyernya, sehingga lawyer juga akan merasa lebih melindungi siapa yang harus klien mereka yang harus mereka bela. Ya, of course KPK harus di-challenge oleh siapapun, baik oleh lawyer TSK, oleh siapapun, oleh masyarakat, oleh media, oleh civil society dan lainnya. Oke, membongkar dugaan kasus suap di lingkaran pejabat pajak ini juga jadi PR, harus dilakukan secara transparan. Pak Saud Situmorang, mantan komisioner KPK, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Sehat selalu Pak Saud.